Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita boleh memasuki bulan April. Sudah 3 bulan berlalu dari tahun 2025 ini. Bagaimana kehidupan Anda pada masa-masa ini? Belajar bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Dengan segala macam perubahan-perubahan yang terjadi di depan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Berdatang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan dari pelayanan Hispanat Ministry Channel di YouTube channel ini, berharap kiranya boleh subscribe channel ini dan berikan komentar, like, dan sharingkan kepada orang lain supaya juga banyak orang dapat berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, di dalam masa-masa Prapaskah ini kita sedang merenungkan tema tentang salib Tuhan, salib Kristus. Dan minggu lalu kita sudah membahas, merenungkan bersama tentang salib sebagai simbol kasih Allah. Dan hari ini minggu ini kita akan merenungkan tentang salib sebagai suatu panggilan hidup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat penyertaan-Mu kepada kami selama 3 bulan yang sudah berlalu, masih bulan April dan masa-masa di depan, penuh dengan tantangan, berharap hanya kepada Tuhan, pimpin terus kehidupan kami. Berikanlah waktu perenungan pada saatnya Tuhan agar jadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, kita melihat bagian firman Tuhan dari Matius 16 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena demikian firman Tuhan, sebuah panggilan hidup yaitu mengikut Kristus. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk percaya saja kepada Tuhan, tapi juga untuk mengikuti Dia dengan cara hidup yang radikal. Saudara, salib sebagai suatu panggilan hidup ada 3 aspek yang bisa kita renungkan pada hari ini, yaitu 3 langkah mengikuti Yesus. Langkah yang pertama adalah menyangkal diri, self-denial. Letting go of self to embrace God. Kita melepaskan keinginan diri, menyangkal diri, letakkan semua ambisi, letakkan semua kepentingan pribadi di bawah kehendak Tuhan. Diulang dalam Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku, ini sebuah langkah pertama yang sangat sulit sekali, bukan? Karena melawan kecenderungan alami kita untuk yang pastinya ingin senang-senang saja, bukan? Kita punya kecenderungan ingin mementingkan diri kita sendiri saja, memuaskan diri sendiri saja, sehingga kita seringkali mengabaikan hal yang lain. Bahkan tidak jarang orang yang mengabaikan kesehatan pribadi karena ingin menikmati saja makanan-makanan tertentu yang memang tidak boleh sekali untuk dia makan. Dan sulit sekali untuk bisa menahan itu, saudara. Kita ambil contoh yang paling gampang, orang-orang yang harus diet misalnya, mengatur pola makan. Mengapa susah? Contoh, makan gorengan misalnya. Mengapa susah makan hal yang sifatnya instan sekali? Susah sekali. Itu hal yang simple. Bisakah kita say no? Saudara, Yesus mengajarkan dengan sangat luar biasa sekali dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus menyangkal dirinya dengan taat kepada Bapa, bahkan sampai masuk dalam pergumulan berat Taman Getsemani. Saudara, itu kita mempraktekkan self-denial, mempraktekkan penyangkalan diri itu. Kita harus ingat apa yang Allah, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, satu hal yang tidak mudah, tapi mari kita belajar untuk say no to self. Apa yang bisa kita sangkal dalam hidup ini untuk makin lebih mengutamakan Tuhan? Terus yang kedua adalah bicara mengenai memikul salib. Call to sacrifice, satu panggilan untuk berkorban. Memikul salib bukan sekedar menerima penderitaan, tapi menerima tanggung jawab dan panggilan hidup sebagai pengikut Kristus. Salib kita bisa berupa tantangan, pengorbanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kadang-kadang kita dihina, kita diejek, kita dianiaya karena iman kita kepada Tuhan. Sebuah salib yang harus kita pikul. Saudara, Rasul Paulus memberikan contoh yang luar biasa mengenai memikul salib. Dengan setia dia memberitakan Injil, meskipun menghadapi banyak sekali penderitaan. Lihat dalam 2 Korintus 11, saudara perhatikan ayat 23-28. Dan begitu banyak di situ dikatakan begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjudi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu.
3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut banyak hal yang lagi, urusanku sehari-hari untuk melihara semua jemaat-jemaat. Sebuah salib yang luar biasa berat dan besar yang Paulus pikul. Inilah sebuah panggilan menjadi murid Kristus. Rela mengorbankan diri, rela menyalibkan diri untuk Kristus. Saudara, Tuhan ingin menuntut kita untuk hidup sederhana, hidup dengan rendah hati. Tuhan menuntut kita untuk akhirnya bergabung dalam sebuah komunitas gereja Kristus, di mana di dalamnya pun kita perlu punya banyak pergumulan yang tidak mudah di situ. Tuhan menuntut kita untuk bisa belajar dan bertumbuh dalam iman sebagai murid Kristus. Dan mengajarkan orang-orang untuk menjadi murid Kristus. Pertanyaan yang kita renungkan adalah, apa salib yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Apa salib yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Bagaimana kita bisa memikul salib itu dengan iman dan dengan penuh sukacita? Saudara, tidak mudah. Tapi mari kita tetap terus renungkan, karena salib adalah suatu panggilan hidup bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengikuti Yesus, following Jesus, satu jalan untuk menuju kehidupan yang tepat, kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Saudara, mengikuti Yesus itu berarti hidup dalam ketaatan, peneladanan terhadap cara hidup Kristus, mengikuti Yesus. Kalau kita ikut seseorang, kita belajar untuk mengikuti cara dia berpikir, cara dia berbicara, cara dia bertindak, dan bahkan kadang-kadang cara dia makan. Kita ingin ikuti seseorang yang kita kagumi misalnya. Kalau berkata saya mau mengikuti Yesus, maka kita mau hidup dalam apa yang Yesus lakukan. Sebuah panggilan hidup di dalam kasih, kerendahan hati, dan pelayanan kepada semua orang. Yohanes 13 ayat 14-15. Yesus berkata begini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, mudahkah itu? Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita berkata, saya ingin ikuti Yesus, relakah kita membasuh kaki sesama, merendahkan diri serendah-rendah seperti itu untuk melayani orang lain? Relakah kita untuk sungguh-sungguh hidup dengan cara hidup yang sopan dan hormat, selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, selalu bersikap apa adanya, jujur di hadapan sesama kita, dan sebagainya? Saudara, jikalau ada seorang yang rela mengikuti Yesus, dia meninggalkan segala kenyamanan, kesuksesan dirinya. Saudara bisa lihat, bisa Google story-story tentang misionaris yang luar biasa itu. Berikan dengan panggilan Yesus, dia meninggalkan segala sesuatunya. Murid-muridnya dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatunya dan ikut Yesus. Lukas 4 ayat 18-22. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, yang melihat 2 orang bersaudara, itu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang menebarkan jala di danau, dan sebab mereka penjala ikan, berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sudah perhatikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan mereka langsung tinggalkan segala sesuatu dan ikut dia. Sebuah hal yang luar biasa. Apa yang bisa kita teladani dari Yesus dalam hubungan kita saat ini dengan keluarga kita, dengan teman dan masyarakat, untuk sungguh-sungguh kita mengikuti Yesus. Apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus lakukan. Orang sering bilang dulu adalah, what would Jesus do? Sebagai sebuah penutup, kita evaluasi hidup kita. Renungkan sekali lagi, apa yang kita perlu sangkal hari ini, bisa lebih fokus kepada Tuhan. Apa salib kita saat ini? Jangan lari dari tanggung jawab penderitaan, tapi percayalah Tuhan menyertai kita. Sebagai murid Kristus yang sejati, tunjukkan kasih dan pelayanan kepada orang-orang lain, kita melayani sesama, sebagaimana kita mengikuti Yesus. Ikuti Yesus, memikul salib bukan jalan yang mudah. Sebuah jalan membawa kepada kepenuhan dan makna yang sejati. Salib, suatu panggilan hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.